Saya dari kelompok 2, topik 1, dampak sosial informatika positif dan negatif. Analisis kasus sejalan dengan perkembangan teknologi di bidang kesehatan dan kedokteran yang berkembang sangat pesat. Dunia kedokteran sekarang mulai memanfaatkan teknologi dan metode-metode baru untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Salah satu metode baru yang sudah bisa digunakan adalah metode robotik surgery atau operasi robotik surgery merupakan metode bedah atau operasi yang dilakukan dengan bantuan komputer, dan lengan robot ini merupakan salah satu bentuk dari perkembangan teknologi di dunia kedokteran yang memanfaatkan tindakan presisi dan stabilitas mekanis. Terdapat banyak keuntungan yang bisa didapatkan dengan operasi. Hal ini karena gerakan dari robot dianggap lebih stabil apabila dibandingkan dengan tangan manusia. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN melalui Pusat Riset Elektronik BRI melakukan penelitian terkait telesurgical system yang merupakan teknologi jarak jauh untuk melakukan operasi bedah dengan menggunakan robot atau sistem yang dikendalikan dari jarak jauh oleh seorang ahli. Dampak negatifnya jika mati bisa membahayakan pasien. Solusi menyediakan pembangkit listrik manual, meningkatkan keamanan. Selalu teliti. Topik 1, dampak sosial informatika positif dan negatif. Definisi: dampak sosial informatika adalah perubahan sosial yang terjadi akibat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dampak ini bersifat positif maupun negatif. Contoh kasus: bunuh diri karena terlilit pinjol. Analisis: dua kepala keluarga di wilayah yang berbeda mengakhiri hidup seluruh anggota keluarganya karena ada masalah yang sama, yaitu jeratan pinjaman online atau pinjol. Niat bunuh diri dilakukan dengan cara meminum racun tikus. Solusi: dengan cara menggunakan internet dengan bijak dan baik, tidak melakukan pinjol atau pinjaman online. Topik 2, jenis ruang publik virtual dan ekosistem media press digital. Definisi: ruang publik virtual merupakan ruang publik artifisial yang bersifat lebih luas, bebas, terbuka, serta memanfaatkan jaringan internet yang berada dalam dunia maya. Ekosistem digital adalah sekumpulan sumber daya teknologi informasi yang saling terhubung dan dapat berfungsi sebagai satu kesatuan. Ekosistem digital terdiri dari pemasok, pelangganan, media, mitra dagang, aplikasi, penyediaan layanan, data, pihak ketiga, dan semua teknologi terkait. Contoh kasus: 4 anak pelaku pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di Palembang divonis bersalah. Pelaku terpapar konten pornografi. Analisis kasus: kasus AA yang diperkosa oleh 4 orang anak dan dibunuh di tempat kejadian. Anak berinisial AA berusia 13 tahun dan berinisial IS berusia 16 tahun. Anak berinisial IS melepaskan hasratnya terhadap AA karena IS kecanduan konten pornografi. Solusi: memberikan pendidikan seksualitas yang tepat dan seimbang kepada anak dan remaja untuk memahami batasan dan resiko yang terkait dengan seksualitas. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya pornografi dan dampaknya terhadap perilaku dan mental. 3. Meningkatkan peran orang tua dalam mengawasi dan memantau aktivitas anak mereka di internet. Topik 2.
Jenis ruang publik virtual dan ekosistem media digital. Definisi: ruang publik virtual merupakan ruang publik artifisial yang bersifat lebih luas, bebas, dan terbuka, serta memanfaatkan jaringan internet yang berada dalam dunia maya. Ekosistem digital adalah sekumpulan sumber daya teknologi informasi yang saling terhubung dan dapat berfungsi sebagai satu kesatuan. Ekosistem digital terdiri dari pemasok, pelanggan, mitra dagang, aplikasi, penyedia layanan data pihak ketiga, dan semua teknologi terkait. Contoh kasus Bima dan dinamika kebebasan berpendapat di media sosial. Analisis kasus Bima Yudho Saputra merupakan peristiwa yang memicu perdebatan tentang kebebasan berpendapat di media sosial. Bima melaporkan ke polisi karena mengkritik pemerintah daerah Lampung melalui video di akun TikTok-nya yang ditonton belasan juta kali. Ia dituduh melakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE karena ujaran kebencian dan penghinaan. Meskipun demikian, kasus ini menimbulkan pernyataan tentang batasan kebebasan berbicara di media sosial. Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE menetapkan batasan-batasan untuk melindungi hak kehormatan orang lain dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kasus ini juga menyoroti pentingnya memahami hak dan batasan dalam menggunakan media sosial. Sumber Kompas 18 April 2023. Solusi: 1. Mencari pekerjaan yang lebih halal. 2. Memberikan ruang pekerjaan bagi pengangguran. 3. Menambah privasi dalam media sosial. Fakta dan opening. Definisi: 1. Kemampuan suatu sumber untuk memberikan informasi yang valid dan jujur. 2. Fakta adalah segala hal yang bisa ditangkap oleh indera manusia, merupakan data dari keadaan nyata yang telah terbukti kebenarannya. 3. Pendapat atau opening yang adalah sebuah gagasan atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat objek, tidak objek. Contoh kasus berita hoax di Indonesia, cek dulu keasliannya. Materi, ya aku pikir-pikir dulu soal sholat Jumat pindah di hari Sabtu. Analisis kasus berita hoax politik. 1. Berita tentang Jokowi mundur dari pemilu 2019. 2. Isu tentang Prabowo Subianto menjadi presiden sementara. 3. Berita palsu tentang koalisi politik. Berita hoax kesehatan. 1. Isu vaksin COVID-19 mengandung zat berbahaya. 3. Berita palsu tentang obat-obatan alternatif untuk penyakit berbahaya. 3. Isu tentang penyebaran penyakit menular yang tidak benar. Berita hoax sosial. 1. Isu tentang keseruan atau konflik sosial. Mind map topik 3. Kredibilitas sumber informasi digital serta perbedaan fakta dan opini. Judul kasus: Cegah penyebaran hoaks COVID-19. Kominfo gandeng platform digital. Dampak positif. Para pembaca berita dapat mengidentifikasi berita yang termasuk fakta atau hoaks di media sosial untuk menghindari informasi yang benar atau tidak. Dampak negatif. Perbedaan pendapat pembaca berita dapat menimbulkan konflik atau permasalahan karena pemikiran dan pemahaman yang mungkin berbeda. Analisis kasus. Upaya Kominfo. 1. Kerjasama dengan platform digital. Kominfo melibatkan penyelenggara platform digital untuk mencegah penyebaran hoaks virus corona. 2. Penghapusan konten hoaks. Kominfo meminta platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram untuk menghapus konten hoaks.
3. Edukasi dan literasi digital. Kominfo menyediakan edukasi dan literasi digital bagi masyarakat untuk menghindari kerugian dari hoaks. Selanjutnya ada konteks. 1. Pantauan tim AIS. Hasil bantuan tim AIS di Jen Aptika pada 10 Maret 2020 menunjukkan 187 konten hoaks dan disinformasi virus corona yang beredar di masyarakat. 2. Satgas bersama. Kominfo Hoaks Platform Digital membentuk satuan tugas Satgas bersama untuk mencegah penyebaran hoaks. Terakhir ada penindakan. 1. Hukuman pidana. Bagi produsen dan penyebar hoaks, hukuman pidananya adalah 6 tahun dan denda sekitar 1 miliar rupiah. 2. Koordinasi dengan kepolisian. Kominfo berkoordinasi dengan kepolisian RI untuk menindaklanjuti penyebaran hoaks. Solusi kasus. 1. Hindari judul yang provokatif. Waspadai judul berita yang sensasional dan provokatif karena bisa jadi itu hoaks. 2. Periksa sumber cerita. Pastikan sumber berita tersebut resmi dan terpercaya. Bandingkan juga dengan sumber lain untuk memastikan kebenarannya. 3. Periksa kebenaran foto. Gunakan teknologi seperti Google untuk memeriksa keaslian foto yang disertakan dalam berita. 4. Periksa alamat situs web. Pastikan situs web tersebut resmi dan diverifikasi oleh lembaga pers. 5. Gabung dengan grup anti-hoaks. Bergabung dengan grup anti-hoaks untuk mendapatkan informasi yang akurat dan membantu mengatasi hoaks. 6. Berpikir logis dan kritis. Selalu berpikir logis dan kritis dalam membaca berita untuk menghindari terkena hoaks. 7. Membaca keseluruhan berita. Baca berita secara keseluruhan untuk memahami konteks dan menghindari kesalahpahaman. Halo teman-teman, kenalin aku Erlita. Nah, di sini aku akan membaca berita cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan atau kekerasan atau juga bullying yang dilakukan secara online atau di media sosial. Di sini aku akan memberitahu solusi-solusinya. Selamat menonton ya. Analis kasus, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut selebgram dari Probolinggo, Luluk Safiatul Jana atau Luluk Nuril, telah melakukan kekerasan verbal di media sosial atau cyberbullying kepada murid SMK. Sehingga korban menjadi hilang percaya diri dan kesempatan berniat berhenti melakukan praktik kerja lapangan atau PKL. Solusi 1. Laporkan pelaku cyberbullying kepada pihak berwenang, seperti polisi atau penyedia platform media sosial. 2. Blokir akun pelaku cyberbullying di media sosial. 3. Kumpulkan bukti tindakan cyberbullying yang dilakukan pelaku, seperti tanggapan layar pesan, komentar, ataupun postingan. 4. Cari dukungan dari keluarga, teman, konselor untuk mengatasi dampak emosional cyberbullying. 5. Menghormati orang lain sekalipun di dunia maya. Dan yang terakhir, ke-6, mendorong etika positif di media sosial dan menyebarkan kebaikan. Solusi dari berita tersebut: 1. Tidak boleh mengejek atau memaki orang lain. 2. Tidak boleh merendahkan orang lain. Dan yang ketiga, harus menghormati dan menghargai orang lain meskipun kita tidak mengenalnya. Dari kelompok 2, topik 4, perundungan digital cyberbullying. Definisi: perilaku yang disengaja untuk menyakiti orang lain secara online. Hal ini menjadi masalah serius terutama karena remaja dapat mengalami dampak emosional dan psikologis yang besar akibat tindakan dengan. Contoh kasus: Luluk Safiatul Luluk Nurul telah melakukan kekerasan verbal di media sosial atau cyberbullying kepada murid SMK, sehingga korban menjadi hilang percaya diri dan sempat berniat berhenti melakukan praktik kerja lapangan PKL. BKPAL berpendapat bahwa apa yang dilakukan seleb tersebut termasuk kategori kekerasan.
yaitu kekerasan verbal yang dilakukan melalui media sosial TikTok, cyberbullying. Kata Komisioner KPAI Kawian dalam keterangannya, kami setuju dengan 2023. Solusi: membatasi pengguna media sosial, membatasi komentar tidak penting, memberikan afirmasi positif pada diri sendiri, dan mengambil tindakan ke hukum.